Izin Usaha Pertambangan, atau IUP Operasi Produksi Mineral Batuan Komoditas Pasir atas nama Royana nomor 503 tanggal 10 April tahun 2019. Dan IUP Operasi Produksi Mineral Batuan Komoditas Pasir Batu, atau SIRTU atas nama Hamdan, nomor 503 tanggal 22 November 2019. Keduanya notabene sepasang suami istri. Warga Desa Kutai Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, yang diterbitkan berdasarkan keputusan Kepala DPM PTSP, atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Bengkulu. Diduga melanggar Permen ESDM, tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan minerba, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan minerba, serta terindikasi berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, dalam jumlah cukup besar. Pasal 2 Ayat 1 Permen ESDM 32 Tahun 2015, tentang perubahan atas Permen ESDM 32 Tahun 2013, tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan minerba. Bahwa izin khusus bidang pertambangan, diantaranya izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, dan IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Ayat 2, izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi. Ayat 3, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, diberikan kepada perusahaan badan hukum yang tidak bergerak pada bidang usaha pertambangan. Seharusnya, sebagai pemegang IUP Eksplorasi, dengan nomor yang sama yaitu 503, dan diterbitkan juga pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 13 Februari 2019, yang dapat diberikan kepada Royana dan Hamdan, adalah izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, bukan IUP Operasi Produksi, kata Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Metro Update TV, saat diminta pendapat, Jumat tanggal 15 April tahun 2022, di Bengkulu. Pasal 3 Ayat 4 Permen ESDM, tentang tata cara pemberian izin khusus bidang pertambangan, menyebutkan, permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, harus dilampiri jumlah tonase mineral yang tergali dalam WIUP dan tanda bukti pelunasan iuran tetap. Sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi, sebagaimana huruf C dan huruf E, Pasal 4 Ayat 6, ketentuan mengenai format pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri. Pasal 6 Ayat 1, pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, wajib membayar pajak daerah kabupaten kota, untuk mineral batuan, jika berpedoman kepada Permen ESDM, termasuk kepada lampiran 1, tentang ketentuan format pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Dugaan pelanggaran penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Royana dan Hamdan sulit terbantahkan, ujar Khairuddin MDK. Pertama, sebagai pemegang IUP Eksplorasi, jelas tidak diatur dalam permen untuk diberikan IUP Operasi Produksi. Kedua, jika berpedoman kepada lampiran 1, selain pemberian IUP wajib menggunakan kop surat gubernur berlambang Garuda, wajib merupakan keputusan gubernur, juga wajib mencantumkan jumlah tonase, atau kubikasi komoditas tergali yang akan diangkut dan dijual. Jelas Khairuddin MDK. Sedangkan IUP Operasi Produksi atas nama Royana dan Hamdan, hanya menggunakan kop surat DPM PTSP, dan hanya merupakan keputusan Kepala DPM PTSP Provinsi. Bahkan sama sekali tidak mencantumkan berapa jumlah tonase mineral, yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berapa besaran iuran tetap, termasuk pajak kabupaten kota, yang wajib disetor ke kas negara atau kas daerah. Yang pasti, penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama Royana dan Hamdan, selaku pemegang IUP Eksplorasi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Pasal 43 Ayat 1 menyebutkan, dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali, wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Ayat 2, pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral, sebagaimana Ayat 1, wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Terpisah, beberapa warga setempat yang menolak disebutkan namanya.
dengan alasan demi keamanan, mengungkapkan bahwa para pekerja Royana juga menambang pasir di kawasan Danau Tis, yang berada di luar koordinat IUP operasi produksi atas namanya. Seperti diketahui, Pasal 163, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 43 ayat 2, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 2, Pasal 81 ayat 2, Pasal 103 ayat 2, Pasal 104 ayat 3, Pasal 105 ayat 1, dipidana penjara paling lama 10 tahun penjara, dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 165, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan menyalahgunakan kewenangannya, diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara, dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.